Kawan-kawan, hari ini kita berbicara mengenai hal yang besar. Sebenarnya bukan hal yang besar, hal yang biasa sebenarnya dalam perdagangan internasional. Bosman Mardigu membagi pengusaha itu menjadi dua bagian besar, nasionalis dan globalis. Nasionalis adalah orang yang mementingkan, pengusaha yang mementingkan keuntungan juga, tapi terus mempertahankan identitas kebangsaannya. Artinya begini kawan-kawan, dia keuntungan oke, kebangsaan wajib. Tapi globalis kawan-kawan, nah ini memang fenomenal sekarang ini dan menggedepan sekarang ini. Globalis ini orang yang punya kewarganegaraan, tapi dia tak peduli mau jadi warga negara, mau menguntungkan negaranya, mau tidak. Orang nasionalis pasti berbisnis dengan menguntungkan negaranya. Tapi kalau globalis harus menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaannya atau kroninya. Nah, banyak kejadian seperti itu kawan-kawan. Ada perusahaan di Indonesia misalnya kan, pindahkan holding company-nya, induk perusahaannya ke luar negeri, ke Singapura, ke mana-mana ke. Jadi holding company-nya itu dipindahkan di situ, ada holding company-nya itu yang memegang perusahaan di sini, atau tidak. Dia bikin perusahaan baru di Singapura. Nah, ini triknya sebenarnya. Saya hanya bagi-bagi trik aja sedikit. Sedikit. Semacam saya hebat sekali dalam hal trik-trik, tapi tidak. Ini hal yang biasa dalam perdagangan kawan-kawan. Perdagangan internasional. Begini, sebuah perusahaan yang udah maju di Indonesia, banyak rangkaian perusahaannya, guritanya kesana kemari, kemana-mana aja, udah banyak cabang usahanya, mulai dari retail, dari peternakan, pertanian, industri segala macam. Tiba-tiba rasa kurang nyaman di Indonesia, misalnya, ini contohnya, nggak nyaman di Indonesia, dia bikin perusahaan baru di Singapura. Perusahaan ini baru, tak ada modal sama sekali. Kemudian perusahaan-perusahaan dia mulai menjual ke perusahaan yang tak bermodal punya dia juga. Bagaimana caranya? Gampang kawan-kawan. Contoh ilustrasi yang paling bagus di sini adalah begini kawan-kawan. Si A dan si A itu adalah pemilik perusahaan di Singapura. Si B ini adalah dalam sertifikatnya. Padahal dia juga sebenarnya kan. Tapi di si A, ini si B, C, D, E di Indonesia. Ini sepertinya aja, secara ringkasnya aja saya kasih tahu supaya kita juga tahu sebenarnya dalam hal ini. Tentu orang pajak, orang bagian pemeriksa, BPK segala macam yang berkaitan dengan itu, mungkin kalau menengok ini agak bingung juga karena ini memang transaksi yang biasa. Seperti gini, si B bikin rumah, modal dia siap rumah itu, atau toko bikin toko ini dibeli oleh si A yang di luar negeri. Dibeli tanpa ada transaksi sebenarnya, tapi pembelian ceritanya dibeli oleh si A tanpa pembelian. Tapi dalam berikutnya si B langsung menyewa, misalnya si A membeli 100 juta, si B langsung menyewa kepada si A 100 juta per tahun. Ini simpelnya aja, 100 juta setahun pakai oleh si B. Si B bangun gedung, jual sama orang lain tanpa menerima uang, kemudian kontrak gedung itu sekaligus dengan harga yang sama dengan pembeliannya. Tahun berikutnya gedung ini jatuh ke tangan si A. Ngerti kan? Nah, itulah cara pemindahan aset kawan-kawan. Jadi pemegangnya holding lama-lama semuanya menjadi holdingnya di sana. Kita bingung. Transaksinya bagaimana? Tidak ada uang yang berputar di situ. Kita harus mengenalnya juga kawan-kawan. Kalau tidak, kalau sempat anak-anak kita menjadi pemeriksa-pemeriksa, ini adalah transaksi yang agak nyeleneh namanya itu. Tidak bagus.